Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di akun YouTube aku. Di sini hari ini aku akan berbagi pengalaman terkait Shopee Paylater. Apakah Shopee Paylater ini masuk ke BI Checking? Ya, nanti bisa dilihat dan juga didengarkan pengalaman aku dan bagaimana keterkaitannya. Nah, bagi kalian semua yang masih menggunakan Shopee Paylater, aku sarankan untuk lebih berhati-hati lagi. Karena aku ini adalah pengguna Shopee Paylater udah lama banget, udah cukup lama. Dan aku tahu bahwasannya Shopee Paylater ini nantinya akan ada keterkaitan dengan BI Checking. Tapi aku berpikir bahwasannya ketika membayar sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, maka nggak akan masalah. Tapi tetap saja aku pakai. Untuk apa? Untuk jualan. Jadi bukan untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk jualan. Akses jualan aku karena memang keterbatasan modal. Aku tetap menggunakan Shopee Paylater ketika aku sudah mengetahui bahwasanya Shopee Paylater ini ada hubungannya dengan BI Checking nantinya. Tapi aku berpikirnya kalau selagi kita membayar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, maka nggak akan masalah. Pendapat aku. Dan aku nggak tahu kalau itu ternyata berpengaruh pada pinjaman. Nah, kemarin di hari Senin kemarin aku mengajukan pinjaman dan ternyata Shopee Paylaterku itu sampai berlembar-lembar, kata pihak banknya. Kemudian aku bilang kalau Shopee Paylaterku itu bukan untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk kebutuhan jualan. Lalu pihak bank menyarankan bahwasanya ketika akan pengajuan segera dilunasi, dan pada saat itu langsung aku lunasi semua hutang pada bulan itu. Dan kemarin aku dikonfirmasi sama pihak bank bahwasanya aku tidak bisa melakukan pinjaman dikarenakan ya BI Checkingku ada berlembar-lembar tentang Shopee Paylater itu. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan Shopee Paylater, mohon untuk lebih berhati-hati lagi, mohon untuk lebih waspada lagi. Kalau memang tidak terlalu dibutuhkan, monggo silahkan menggunakan metode pembayaran yang lainnya selain metode Shopee Paylater. Karena Shopee Paylater ini itu nantinya ada akses di BI Checking. Jadi BI Checking kita akan mengakses mana saja tagihan yang pernah kita gunakan. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekalian, aku saja yang selalu membayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, atau bahkan sebelum itu masih masuk ke BI Checking. Jadinya untuk teman-teman yang menggunakan Shopee Paylater untuk lebih bisa berhati-hati lagi. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah sejauh ini yang bisa aku lakukan adalah untuk mengecek bagaimana riwayat transaksiku di BI Checking dengan cara pengecekan secara online di web OJK. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi edukasi dan pengingat untuk kita semua, supaya kita semua bisa lebih berhati-hati lagi, lebih bisa waspada dalam menggunakan akses yang kita rasa mempermudah kita, tapi ternyata itu akan ada impact di akhirnya. See you next video. Oh iya, tambahan sekedar informasi, yang aku ajukan itu adalah pinjaman KUR, jadi bukan pinjaman reguler. Jadi kalau KUR itu segala bentuk tagihan harus sudah dilunasi, harus sudah beres ketika kita mengajukan pinjaman. Tapi kalau umum sepertinya bisa. Jadi ya untuk mengantisipasi itu semua, karena KUR itu setahu aku itu bunganya lebih kecil atau potongannya lebih kecil, dan kalau yang reguler ataupun umum dia bunganya lebih besar. Jadi itu akan sangat disayangkan aja kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan pinjaman KUR hanya karena kita menggunakan Shopee Paylater dengan tagihan yang berlembar-lembar.